Seorang mahasiswa di Pontianak, Kalimantan Barat yang nekat memukul kepala pujaan hatinya dengan menggunakan palu karena cintanya ditolak. Sekretaris Satgas Saber Pungli Republik Indonesia meninjau langsung pelayanan pembuatan paspor di kantor imigrasi Kota Singkawang. Karhutla diprediksi akan kembali muncul pada awal September. Halo pemirsa, apa kabar? Ratusan nelayan sekota Singkawang mendapatkan pelatihan memperkirakan cuaca dan ketinggian gelombang dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Komitmen pemerintah Kota Pontianak terhadap penegakan Perda Nomor 10 Tahun 2010 yang mengatur kawasan-kawasan tanpa rokok. Bersama saya Adi Sujanto, seputar iNews Kalimantan Barat. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa, cinta ditolak palu bertindak. Begitulah kira-kira ungkapan yang dapat menggambarkan aksi yang dilakukan MR, seorang mahasiswa di Pontianak, Kalimantan Barat, yang nekat memukul kepala pujaan hatinya dengan menggunakan palu. Akibat pemukulan itu, korban mengalami luka di bagian kepala belakang sebelah kanan dan harus mendapat 7 jahitan. Kasus penganiayaan ini bermula ketika pelaku MR mengajak korban bertemu di depan Perpustakaan Umum Polne Pontianak untuk berbicara. Saat keduanya bertemu dan setelah berbincang-bincang, korban berpamitan kepada pelaku untuk pulang. Namun pelaku mencegahnya dengan alasan akan memberikan sesuatu. Saat itu pelaku meminta korban untuk memejamkan mata dan membalikkan badan. Pelaku kemudian memukul kepala korban dengan palu yang telah disiapkan. Korban terjatuh kemudian bangun dan berlari minta pertolongan, sementara pelaku langsung melarikan diri. Kasat Reskrim Polresta Pontianak dalam keterangan pers kepada wartawan Selasa siang mengatakan, setelah menerima laporan korban, pihak kepolisian langsung melakukan penyelidikan dan pelaku berhasil ditangkap di kediamannya di Jalan Komyos Sudarso, Kecamatan Pontianak Barat. Jadi motifnya ini karena pelaku ditolak cintanya, iya, oleh si korban, sehingga dia merasa bahwa effortnya dia, usaha dia selama ini ya memberikan apa segala macam hadiah segala dia dianggap, terus akhirnya ditolak, sehingga dia menjadi dendam, marah, akhirnya dia memukul. Biasanya kalau hammer itu memukul tersangka dia menggunakan itu untuk melukai. Nah itu. Setelah dia memukul Pak Kasat, si pelaku ini langsung melarikan diri atau seperti apa Pak Kasat? Langsung melarikan diri dia. Sama-sama melarikan diri kan? Nah, betul, melarikan diri. Nah, untuk proses penangkapannya sendiri, Pak Kasat? Jadi, tim Jatantras setelah itu ada laporan dari si korban, kemudian kita mengidentifikasi, kita langsung mendatangi pelakunya di Komyos Sudarso ya? Nah, kita langsung mendatangi Komyos Sudarso dan kita menemukan si pelakunya dan kita langsung mengamankan pelakunya. Dari pemeriksaan sementara, pelaku merasa sakit hati dengan korban karena menolak cintanya meski sudah berjuang dengan memberi barang kepada korban. Saat ini pelaku sudah diamankan di Mapolresta Pontianak guna penyelidikan lebih lanjut. Pelaku terancam pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penganiayaan dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. Dari Pontianak, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan nelayan sekota Singkawang mendapatkan pelatihan memperkirakan cuaca dan ketinggian gelombang dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Pelatihan diberikan untuk memudahkan nelayan saat melaut serta memperkecil potensi terjadinya hal buruk yang dialami nelayan akibat cuaca ekstrim. BMKG melalui Stasiun Meteorologi Maritim Pontianak memberikan pelatihan untuk memperkirakan cuaca kepada ratusan nelayan sekota Singkawang. Pelatihan ini diberikan lewat program Sekolah Lapangan Cuaca Nelayan di Aula Kantor Kelurahan Kuala, Kota Singkawang pada Selasa pagi. Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto mengatakan, dengan dibekali pelatihan ini, para nelayan di Kota Singkawang diharapkan mampu mengenal perilaku cuaca dan tinggi gelombang sebelum pergi melaut. Kita memberikan
pelajaran yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi tentang bagaimana nelayan itu memahami perilaku cuaca dan tinggi gelombang, sehingga nantinya di dalam melaksanakan kegiatan melaut itu bisa selamat, ya, bisa efektif, dan yang terakhir adalah meningkatkan hasil tangkapan. Salah seorang nelayan bernama Lukman mengaku tak pernah mempelajari cuaca maupun gelombang meski sudah 30 tahun mencari ikan di laut. Lukman hanya menggunakan feeling saat akan berlayar. Namun dengan dibekali pelatihan ini, Lukman merasa dirinya mulai mengetahui cara memperkirakan cuaca dan akan menerapkan ilmu ini saat akan pergi mencari ikan di laut. 30 tahun. Udah 30 tahun. Ada kendala nggak Bang selama Abang 30 tahun di laut? Oh, banyak. Itulah cuaca yang mungkin cuaca dari akan tangkap, dari kita sendiri, itu kendalanya pasti. Kalau dari cuaca kan pasti seperti badai ya kan. Kalau dari kita sendiri kan seperti kayak sakit gitu pasti ada kan. Jadi selama Abang di nelayan ya, Abang menggunakan aplas lah. Ada peralatan Enggak, selama ini hanya pakai itulah seperti Bapak bilang pakai piling aja, pakai itu ramal-ramal sendiri ya. Selain mengurangi resiko kecelakaan nelayan saat melaut, pelatihan ini juga secara tidak langsung membantu meningkatkan pendapatan nelayan. Dari Singkawang, Kalimantan Barat, Rizky Kurnia, iNews melaporkan. Pemirsa, Sekretaris Satgas Saber Pungli Republik Indonesia meninjau langsung pelayanan pembuatan paspor di kantor imigrasi Kota Singkawang. Beginilah momen saat Sekretaris Satgas Saber Pungli Republik Indonesia, Irjen Polisi Andri Wibowo, meninjau layanan paspor di kantor imigrasi Kota Singkawang pada Senin siang. Jenderal Bintang 2 ini sempat bertanya langsung kepada sejumlah pemohon tentang layanan paspor yang diberikan pegawai kantor imigrasi. Irjen Polisi Andri Wibowo juga memeriksa berbagai fasilitas dan kelengkapan yang dimiliki di kantor imigrasi. Selain itu, ia juga membekali para pegawai kantor imigrasi seputar pencegahan pungli dan peningkatan layanan masyarakat. Kapolres sebagai KUPP juga saya sampai bertemu untuk kemudian mengingatkan beliau untuk kemudian memperkuat kembali, ya kan, menyadarkan kembali secara kolektif, membangun sebuah kolektif behavior ya di luar publik di Singkawang yang memang melayani masyarakat tanpa pungli. Tadi juga beliau memberikan suatu paparan di kantor imigrasi Singkawang, juga dihadiri dengan jajaran pemasyarakatan yang ada di Kota Singkawang, Sambas, dan Bengkayang. Selain Irjen Polisi Andri Wibowo, Kepala Pokja Satgas Saber Pungli Menko Polhukam, pegawai dari kantor imigrasi Singkawang, penguatan reformasi birokrasi dan peningkatan layanan publik Dr. Randus Nugroho juga ikut memberikan pembekalan kepada para pegawai. Dari Kota Singkawang, Kalimantan Barat, Rizky Kurnia, iNews melaporkan. Pemirsa, para bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Barat sudah menjalani pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk memastikan jasmani dan rohani mereka mampu memimpin jika nanti lolos terpilih. Para bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur ini menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Bayangkara Anton Sujarwo, Pontianak, Kalimantan Barat. Berdasarkan jadwal pemeriksaan kesehatan ini berlangsung dari tanggal 27 Agustus hingga 2 September 2024. Anggota KPU Kalimantan Barat Saripah Nuraini menyebut banyak item pemeriksaan kesehatan yang harus dijalani para bakal pasangan calon. Seandainya mereka disimpulkan tidak mampu dalam proses pemeriksaan kesehatan ini, maka partai politik pengusung bisa mengganti bakal pasangan calon. Request yang dilakukan pada paslon kepala daerah khususnya gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Barat tahun 2024 ini untuk memastikan bahwa secara fisik, jiwa dan dari penyalahgunaan narkotika yang bersangkutan dinyatakan mampu atau fit dan bersih dari atau bebas dari penyalahgunaan narkotika. Jadi istilahnya sebagai nanti kalaupun yang bersangkutan lolos menjadi ditetapkan sebagai calon, kemudian berlanjut pada perhelatan 27 November 2024 nanti, kemudian menang, kemudian dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur, kita berharap bahwa yang bersangkutan memang mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Barat periode 2025-2029 seperti itu. Pemeriksaan kesehatan
jasmani, rohani, dan penyalahgunaan narkotika. Untuk penyalahgunaan narkotika itu kita pakai 7 parameter. Dan itu langsung ditangani oleh tim BNN Provinsi Kalimantan Barat yang memang tergabung dalam tim pemeriksa kesehatan. Tim penilai kesehatan yang terdiri dari sejumlah dokter spesialis ini akan menentukan hasil tes terhadap calon gubernur dan calon wakil gubernur Kalimantan Barat. Apakah mereka mampu atau tidak menjalankan tugas sebagai gubernur dan wakil gubernur nantinya. Dari Pontianak, Uun Junior iNews melaporkan. Potensi karhutlah di awal September. Informasi untuk Anda setelah pesan-pesan berikut ini. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini.
Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Pemirsa, Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Pontianak akan memberikan program bantuan usaha ekonomi produktif kepada para pencari kerja terutama dari keluarga kurang mampu. Dengan program tersebut diharapkan mampu mengurangi angka pengangguran di Kota Pontianak. Tingginya angka pencari kerja terutama di usaha produktif tentu akan berdampak pada angka pengangguran di Kota Pontianak. Untuk itu, Dinas Sosial Kota Pontianak membuat program bantuan usaha ekonomi produktif kepada pencari kerja terutama dari keluarga kurang mampu. Meski masih dalam asesmen, namun program ini diperkirakan berjalan mulai bulan Oktober atau Desember. Kepala Dinas Sosial Kota Pontianak Trisnawati mengatakan, untuk besaran bantuan usaha ekonomi produktif ini sekitar 2,5 juta rupiah. Namun dalam bentuk barang yang diutamakan sudah memiliki usaha sendiri. Data penerima sendiri dari Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak di mana para penerima sudah mengikuti pelatihan vokasi usaha berbagai bidang, mulai dari usaha mandiri, bartender hingga kuliner. Kemarin memang Dinas Tenaga Kerja sudah melaksanakan kegiatan vokasi ya. Memang salah satunya arahnya adalah untuk membantu para pencari kerja ini untuk bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keterampilan mereka miliki. Nah, oleh karena itu kami memang sekarang pemerintah kota ini dalam mengurangi angka kemiskinan, penanganan kemiskinan itu melakukan kolaborasi ekoprogram. Salah satunya dengan Dinas Tenaga Kerja. Setelah melakukan pelatihan ini kami berharap mendapatkan data itu akan kita sandingkan dengan data-data masyarakat miskin yang ada di Kota Pontianak. Kemudian akan kita buat rekomendasi, kemudian nanti akan kita arahkan kepada beberapa perusahaan-perusahaan yang mungkin memerlukan tenaga mereka. Jika mereka secara mandiri akan melakukan kegiatan usaha atau UMKM, kami di tahun ini juga ada menyediakan beberapa anggaran untuk membantu modal usaha. Tahun 2024 ini di anggaran perubahan kita ada menyediakan anggaran untuk bantuan usaha mikro ya bagi pengusaha awal. Tapi ini akan dievaluasi juga, akan kita lakukan assessment. Assessment artinya penilaian dulu memang layak atau tidak untuk kita bantu. Dan mudah-mudahan ini bisa sekitar 100 pengusaha muda lah yang nanti mungkin kita utamakan dari keluarga yang tidak mampu. Anggaran bantuan usaha ekonomi produktif masuk dalam anggaran perubahan Kota Pontianak yang akan menyasar sebanyak 51 orang pencari kerja. Dari Pontianak, Barlian Pasore, iNews melaporkan. Pemirsa, komitmen pemerintah Kota Pontianak terhadap penegakan Perda Nomor 10 Tahun 2010 yang mengatur kawasan-kawasan tanpa rokok atau KTR sangat berdampak pada pencegahan kesehatan masyarakat, terutama di lingkungan perkantoran. Monitoring melalui aplikasi KTR serta pemanfaatan CCTV diharapkan perda tersebut bisa berjalan baik. Kawasan tanpa rokok di Kota Pontianak sesuai dengan Perda Nomor 10 Tahun 2010. Tempat pelayanan kesehatan, sekolah, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, perkantoran, dan wilayah rekreasi kota. Melalui aplikasi KTR ini, budaya tertib masyarakat bisa terwujud. Menurut PJ Wali Kota Pontianak, ini merupakan alat penting dalam pencatatan dan pelaporan, tingkat kepatuhan serta penegakan perda. Melalui aplikasi ini dapat memantau secara langsung dan real-time sejauh mana pelaksanaan KTR di lapangan, termasuk pemanfaatan CCTV. Hari ini rapat penyusunan perencanaan kegiatan KTR di Kota Pontianak. Tanggal 27 yang lalu dari Dinas Kesehatan sudah melakukan FGD terkait dengan implementasi Perda Nomor 10 Tahun
2010 tentang kawasan tanpa rokok. Mereka sudah menghasilkan berbagai macam rekomendasi yang untuk ditindaklanjuti pada tahun 2025 nanti. Salah satu rekomendasi adalah untuk melakukan perubahan terhadap perda yang sudah diterapkan selama 14 tahun, termasuk nanti memberikan sanksi yang cukup berat kepada pelaku yang melakukan kesalahan merokok di tempat yang sudah ditentukan dilarang. Itu dihasilkan beberapa rekomendasi. Salah satu rekomendasinya adalah kita merubah atau merevisi Perda Nomor 9 2010 yang kita lihat pada saat ini beberapa substansinya sudah tidak relevan lagi dengan kondisi sekarang karena perdanya sudah cukup lama ya. Jadi memang perlu kita revisi dan kita sesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang. Seperti itu. Contoh misalnya di Perda Nomor 10 Tahun 2010 itu hanya memuat tentang rokok, tapi tidak berbicara tentang rokok elektrik. Sekarang kan yang namanya rokok bukan hanya rokok kretek, tapi juga sudah rokok elektrik. Dayang menambahkan, dalam memperketat pengawasan dan penegakan Perda KTR, perlu adanya pemasangan CCTV di titik-titik kawasan KTR. Dengan adanya CCTV, maka akan memudahkan tim monitoring dalam memantau ketaatan masyarakat mematuhi kawasan tanpa rokok. Jika melanggar, maka akan ada sanksi yang diberikan. Dari Pontianak, Barlian Pasore, iNews melaporkan. Pemirsa, diprediksi karhutla akan kembali muncul pada awal September. Potensi kemudahan terbakar tersebut akan berlangsung 4 September dan merata di sejumlah wilayah di Kalimantan Barat. Masyarakat diharapkan terus waspada terhadap cuaca yang dominan mudah berubah dalam kurun waktu terakhir. Pasca intensitas hujan cukup tinggi, karhutla diprediksi akan segera hadir kembali. Potensi kemudahan terbakar akan berlangsung hingga 4 September dan merata di sejumlah wilayah di Kalimantan Barat. Daniel, Ketua Satgas Informasi BPBD Kalimantan Barat, meminta kepada masyarakat yang mengolah lahan dapat mengolah dengan bijak sehingga tidak menyebar ke lahan lain. Ya. Nah, ini yang harus kita waspadai. Kita juga mendorong kepada masyarakat yang mengolah lahan pertanian itu tetap mengolahnya dengan bijaksana, dengan arif, sehingga bagaimana itu tidak menimbulkan bencana asap bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Demikian juga kepada dunia usaha yang bergerak di bidang perkebunan. Ya. Daniel menambahkan bagi pelaku usaha diharapkan juga untuk tidak membakar lahan konsesi perusahaan. Terlebih heli waterbombing tidak dapat memadamkan di wilayah konsesi. Dari Keburaya, Faisal Abu Bakar, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Ardi Sujanto beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.